Aksi premanisme lagi-lagi terjadi di ibu kota Jakarta. Sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba menggeruduk acara sebuah diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional. Polisi memang telah menangkap sejumlah pelaku. Namun, polisi harus mengusut tuntas kasus ini, termasuk mencari dalang di balik aksi premanisme tersebut. Selengkapnya dalam Siaga. Sabtu akhir pekan lalu, sebuah aksi premanisme terjadi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam sebuah ruangan yang tengah menggelar diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional. Setelah itu mereka mengobrak-abrik ruangan, merusak panggung, merobek backdrop acara, mematahkan tiang mikrofon, dan mengancam peserta yang baru hadir, serta meminta para peserta diskusi untuk membubarkan diri. Bahkan sempat terjadi pemukulan yang dilakukan para pelaku. Acara diskusi ini bertujuan untuk membahas isu kebangsaan dan kenegaraan dengan menghadirkan sejumlah tokoh seperti pakar hukum tata negara Refli Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Din Samsudin, Rizal Fadilah, Sunarko, serta Ketua Forum Tanah Air Tata Kesantra dan Sekjennya Ida Kusdianti. Namun, acara ini terpaksa dibatalkan karena adanya intimidasi dari sekelompok orang tak dikenal. Mengadakan acara mengundang para tokoh dan aktivis nasional untuk silaturahmi, bertemu dan sekedar urun rembuk. Urun rembuknya itu mengenai tentu saja masalah kebangsaan, ya, masalah pemerintahan, masalah bagaimana Indonesia ke depan dan lain sebagainya. Tetapi ini sifatnya bukan seminar, panel diskusi atau apapun karena modelnya partisipan grup. Jadi semua yang undangan itu ya berbicara. Tetapi kegiatan itu belum sempat dilaksanakan karena ada pengacauan dari para preman ini. Setelah adanya pengerusakan itu kita mengadakan press conference. Setelah itu ada beberapa aspirasi untuk melanjutkan acara. Ada yang bicara mengenai launching buku Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi setelah itu kondisi menjadi tidak kondusif karena pihak hotel dan sepertinya juga atas dorongan aparat meminta kita untuk menghentikan kegiatan dengan ancaman kalau tidak dihentikan mereka akan geruduk lagi dan akan masuk lagi. Acara diskusi yang dibatal pun berubah menjadi konferensi pers para peserta diskusi. Mereka mengecam tindakan brutal sekelompok orang tak dikenal serta menyayangkan keberadaan polisi yang tidak bisa menjaga keamanan serta melindungi para tokoh serta masyarakat yang berada di lokasi. Sebelum aksi persekusi terjadi, di depan Hotel Grand Kemang memang tengah berlangsung aksi unjuk rasa dari sejumlah orang yang menamakan diri sebagai Aliansi Cinta Tanah Air. Namun polisi menyatakan bahwa peserta unjuk rasa Aliansi Cinta Tanah Air tidak ada hubungannya dengan pelaku persekusi. Dan polisi pun tidak mengetahui pelaku persekusi masuk dari bagian belakang karena mereka tengah fokus di depan gerbang Hotel Grand Kemang untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Di saat kami fokus pengamanan kegiatan UNRAS di depan, tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang yang tidak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang. Atas adanya informasi tersebut, kemudian kami langsung lari ke belakang untuk mengecek dan mengamankan lokasi yang di belakang. Seperti itu. Artinya ini di dalam merangsak masuk tanpa dipengetahuan berarti Bang? Jadi gini, kalau masa yang melakukan pengerusakan itu masuk,
kami tidak tahu, karena memang kegiatan di dalam apa kami juga tidak tahu, karena tidak ada pemberitahuan ke Polsek ataupun ke Polres terkait dengan kegiatan. Pada hari ini kami lebih fokus pada pengamanan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Cinta Tanah Air yang ada di Grand Kemang gerbang depan. Alhamdulillah untuk kegiatan daripada unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air ini nggak ada kendala, nggak ada masalah. Jadi berjalan dengan baik. Berarti itu orang yang berbeda ya? Orang yang berbeda dari kelompok yang melakukan unras di depan. Dan melakukan pengerusakan. Ya, betul. Polisi pun langsung bergerak cepat untuk menindaklanjuti kasus ini. Hari Minggu, polisi dari Polda Metro Jaya langsung mengamankan 5 terduga pelaku. Dari 5 terduga pelaku, 2 orang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya dari 5 ini saat ini sedang kita laksanakan pendalaman. Adapun dari hasil pendalaman tersebut, ada 2 orang yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap security daripada Hotel Grand Kemang. Sedangkan yang 3 saat ini masih kita lakukan pendalaman, tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut. Sementara Kapolres Jakarta Selatan menyatakan bahwa adanya indikasi para pelaku persekusi sudah menginap di Hotel Grand Kemang. Atau dengan kata lain, persekusi tersebut sudah direncanakan. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintu karyawan, dan juga ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel, sedang didalami, kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut. Usai menangkap 5 pelaku dan menetapkan 2 tersangka, Minggu sore polisi langsung menghadirkan 2 tersangka tersebut. Keduanya ditangkap bersama 3 rekannya di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu malam. Menurut Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Jati Wiyoto Abadi, pihaknya akan terus menggali motif dari kasus ini, termasuk memburu aktor intelektual di balik aksi pembubaran diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional tersebut. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok massa ini. Ya, kita akan lakukan screening, ya, kita lakukan akan profiling, pendalaman terhadap para pelaku yang sudah kita amankan. Siapa yang menggerakkan mereka? Apa motifnya? Apa tujuannya? Yang jelas, kami sudah sampaikan tadi di awal, jajaran Polda Metro Jaya tidak mentolerir segala bentuk premanisme dan anarkisme. Saudara, langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sangatlah tepat karena apa yang telah dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal sangat mencederai nilai-nilai kebebasan berkumpul dan berserikat seperti apa yang telah dilindungi oleh konstitusi. Ya, dan menjadi tugas dari aparat penegak hukum termasuk polisi untuk melindungi warga negara Indonesia yang ingin mengekspresikan kebebasan tersebut. Senin siang, 11 anggota polisi tengah diperiksa bidang profesi dan pengamanan atau Bitpropam Polda Metro Jaya sebagai buntut dari insiden pembubaran paksa diskusi dan sebagai langkah audit internal dari polisi. Audit internal dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran kode etik petugas dan prosedur pengamanan ketika terjadi eskalasi. Dan jumlah polisi yang diperiksa Bitpropam hari Rabu telah bertambah menjadi 30 orang. Terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bitpropam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Di hari yang sama, penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya mendatangi Hotel Grand Kemang dan menyita 3 unit DVR CCTV basement, ruang rapat, dan koridor kamar untuk diperiksa dengan melibatkan tim penyidik digital forensik Polri. Dan berdasarkan hasil analisa sementara terhadap CCTV yang disita, salah satu tersangka yang berinisial FEK adalah orang yang menurunkan paksa spanduk diskusi dan kemudian dibawanya ke rumahnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Polisi juga telah memeriksa seorang saksi kunci berinisial JW yang dinilai mengetahui peristiwa pembubaran, perusakan properti hotel dan penganiayaan petugas keamanan hotel karena menjadi bagian dari kelompok pelaku. Polda Metro Jaya Rabu kemarin merilis satu tersangka lain yang berinisial MR. MR ditangkap di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam. Usai ditangkap, MR langsung ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan pemukulan. Saudara MR, ini orangnya, dan telah ditetapkan tersangka. Saudara MR ini saat peristiwa atau insiden di Grand Kemang itu perannya menendang security dan mencoba memukul kepala korban. Korban adalah security yang sedang melaksanakan pekerjaannya di Grand Kemang. Kasus ini mendapat perhatian dari sejumlah tokoh masyarakat, termasuk salah satu calon gubernur Jakarta Pramono Anung. Usai belusukan di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan Selasa kemarin, Pramono mengecam tindakan persekusi dalam diskusi tersebut. Jadi kalau bagi saya terpilih tidak terpilih jadi gubernur, pembubaran diskusi ataupun dalam bentuk apapun sebagai negara demokrasi tidak boleh terjadi. Apalagi ini dilakukan dengan cara premanisme sehingga aparat penegak hukum maupun pemerintah bertanggung jawab yang seperti ini tidak bisa terulang kembali. Nggak boleh, ini adalah hal yang dituntut diminta oleh kita semua, bagian dari demokrasi, nggak boleh terulang kembali ada pembubaran. Berbeda pendapat, hal-hal yang wajar aja. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki melalui akun media sosial X juga turut menyuarakan kecaman. Menurut Jimli, aksi pembubaran forum diskusi seperti ini tidak boleh dibiarkan atau dibenarkan dan menuntut polisi untuk bertindak serta meminta Komnas HAM untuk aktif memastikan proses hukum berjalan baik dan benar. Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendesak polisi untuk melakukan tindakan tegas atas aksi premanisme tersebut karena insiden tersebut dapat berpotensi merusak citra industri perhotelan nasional. PHRI pun akan mengambil langkah hukum terkait kasus ini. Tetapi kalau sampai menyerang masuk dan merusak properti, menurut kami tidak bisa terima. Dan kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada owning company dari Grand Hotel Kemang bahwa mereka juga akan mengawal kasus ini dalam jalur hukum. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian juga bagi anggota kami, PHRI, untuk kalau sampai ada kejadian yang seperti ini, maka kami akan secara tegas melakukan proses jalur hukum. Karena kalau kejadian seperti ini kami biarkan, maka nanti akan menjadi kebiasaan bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa seenaknya merusak properti ruang publik seperti hotel ini. Kompolnas juga buka suara soal kasus ini. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini serta mengapresiasi langkah polisi yang memeriksa sejumlah anggota mereka. Dengan adanya kelompok-kelompok yang melakukan pengerusakan dan kemudian melakukan pembubaran terhadap diskusi tersebut, sudah selayaknya untuk diproses pidana. Kami sangat mendukung upaya dari Polda Metro Jaya untuk juga memeriksa aparat yang bertanggung jawab terhadap penanganan kasus tersebut. Polisi memang harus mengusut tuntas kasus ini dan negara tidak boleh tunduk atau takut dalam segala bentuk premanisme. Apalagi belakangan ini beredar video di media sosial yang menggambarkan penampakan dari tersangka utama berinisial FEK dalam sebuah acara partai politik. Ya, nah kita tidak tahu apa kaitannya preman-preman ini dengan kegiatan kami. Tetapi ya paling gampang kan, paling ada yang menyuruhnya. Makanya kalau kita lihat videonya, kami ini perintah langsung atasan katanya. Jadi kamu kalau mau bentrok fisik dan kami jangan security, karena ini perintah langsung atasan. Itu yang dikatakan kelihatannya koordinatornya yang kemudian ditangkap, yang pakai kuncir itu.
Lebih lanjut, Refli Harun menyatakan video yang beredar di media sosial bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dari pembubaran paksa diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional di Kemang Sabtu pekan lalu. Ya, saudara, tentu apa yang dikatakan oleh Refli Harun menjadi tantangan tersendiri bagi pihak polisi untuk tidak tebang pilih dan mengusut tuntas kasus ini secara transparan dalam mengusut kasus ini. Karena preman yang muncul dalam setiap kegiatan partai politik besar tentu bukan preman sembarangan. Ya, jadi perlu ditegaskan sekali lagi bahwa negara tidak boleh takut terhadap segala bentuk premanisme. Dan ini adalah tugas polisi sebagai penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap siapa dalang dibalik kasus persekusi ini. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan untuk Siaga.